Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini untuk membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai listrik AC. Listrik AC atau alternating itu adalah memiliki arus yang arahnya dan besarnya selalu berubah terhadap waktu. Jadi ada dua poin penting, yaitu arah dan besarnya selalu berubah terhadap waktu. Nah, seperti ini. Jadi arusnya itu dia berubah terhadap waktu. Ternyata bentuknya sinusoidal. Kemudian ada beberapa sumber tegangan AC. Sumber tegangan AC itu salah satu beberapa contohnya adalah listrik dari PLN, kemudian ada genset, dan dari generator. Jadi itu ada beberapa contoh dari sumber tegangan AC. Tapi nanti boleh dicari lagi sumber-sumber yang lain. Nah, sekarang kita mau bahas beberapa istilah yang muncul di listrik AC, yaitu seperti arus dan tegangan GGL listrik AC. Nah, ternyata arus dan tegangannya ini dia berubah secara periodik dan fungsinya sinusoidal, seperti tadi gambar grafik yang tadi, yaitu memenuhi fungsi sinus. Nah, ada beberapa persamaan yang bisa kita pakai. Di sini ada istilah GGL. Kita punya istilah ini GGL, kemudian ini tegangan, dan ini kita punya arus. Ini ada GGL, itu akan sama dengan GGL maksimum dikalikan dengan sinusoidalnya, sinus omega T. Kemudian omeganya itu apa? Omeganya adalah frekuensi sudut. Nah, dikalikan dengan T, yaitu waktu. Nah, ini ada perbedaan di arus. Kalau misalnya arusnya itu plus C. Nah, omeganya itu bisa kita ubah menjadi persamaan 2P kali frekuensi. Atau karena F itu dia berbanding terbalik dengan perioda, maka persamaannya kita bisa ubah menjadi 2P per T. Gitu. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah radian per second. Oke. Nah, ini ditambah C berarti bahwa tegangan dan arusnya punya beda fase. Beda fasenya berapa? Ya, beda fasenya adalah sebesar C. Atau bisa kita simpulkan bahwa kalau misalnya ininya ada di plus, ada di arus plus C-nya, berarti arusnya itu dia mendahului tegangan sebesar C. Tapi kalau misalnya nanti kalian menemukan plus C-nya ada di GGL, maka bisa disimpulkan bahwa tegangannya justru yang mendahului arus. Oke. Nah, kemudian tadi kita punya tegangan dan arus maksimum. Kita juga punya arus dan tegangan rata-rata. Nah, arus dan tegangan rata-rata ini nilainya itu dia setara dengan arus searah. Nah, ternyata dia setara dengan arus searah. Untuk memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam kurun waktu yang sama pada suatu pengantar yang sama. Berarti maksudnya adalah untuk arus muatan dalam kurun waktu kan dia namanya arus. Nah, ternyata dia besarnya adalah setengah periode gelombang sinusoidal. Makanya untuk arus bisa kita tulis tegangannya itu adalah 2 dikalikan dengan tegangan maksimum dibagi dengan B, atau arusnya itu adalah 2 dikalikan dengan maksimum dibagi dengan B. Ada arus dan tegangan maksimum, ada arus dan tegangan rata-rata, kemudian ada arus dan tegangan efektif. Nah, kalau arus dan tegangan efektif, ini besarnya itu sama dengan tegangan atau arus DC. Nah, karena keduanya menghasilkan panas yang sama. Tegangan efektif itu bisa kadang-kadang ditulis PRMS atau routine square. Nah, arus dan tegangan efektif ini terbaca di alat ukur listrik seperti voltmeter, ampermeter, dan galvanometer. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan osiloskop, itu yang terbaca adalah arus dan tegangan maksimum.
Jadi kalau seandainya kalian pakai osiloskop berarti itu adalah arus dan tegangan maksimum. Tapi kalau misalnya kamu pakainya alat ukur listrik seperti voltmeter, ampermeter, dan galvanometer, itu yang terbaca bukan yang maksimum, tapi dia adalah arus dan tegangan yang efektif. Gitu. Kemudian apa hubungannya arus dan tegangan efektif? Nah, ini bisa terlihat dari grafik. Kalau misalnya yang ini yang maksimum, nah ini V puncak atau V maksimum. Tapi kalau misalnya yang terbaca, karena ada panas tertentu yang dihasilkan, maka VRMS terbacanya lebih rendah. Nah, makanya kita nggak sebut dia adalah V maksimum, karena ternyata memang bukan, karena ada solusi tertentu. Yang kita sebut itu adalah V efektif. Kemudian hubungannya apa dalam persamaan antara V efektif dengan V maksimum? Nah, ini hubungannya V maksimum itu bisa kita cari dengan mengalihkan V efektif dengan faktor akar 2. Gitu. Begitupun harus kita kalikan arus efektif dengan akar 2. Oke, di sini kita ada beberapa rangkaian hambatan, ada rangkaian resistif, ada induktif, dan ada kapasitif. Oke, kita mulai dari rangkaian resistif. Maksudnya dari rangkaian resistif adalah dia tidak dipengaruhi oleh medan magnet sekitar. Itu ciri dari rangkaian resistif. Karena dia tidak dipengaruhi oleh medan magnet di sekitarnya, maka arus dan tegangannya sefase. Berarti tidak akan ada yang namanya plus C, gitu ya. Nah, atau kita bisa simpulkan bahwa beda fasenya adalah 0. Nah, rangkaian resistif seperti ini. Jadi dalam rangkaiannya dia dihubungkan dengan hambatan resistor R. Untuk grafiknya seperti ini. Dia sefase. Makanya untuk V dan I-nya atau tegangan dan arusnya itu seperti ini, sin omega T, ini juga sin omega T. Tidak ada ditambah beda fase. Ya. Perbedaan dengan rangkaian induktif. Kalau rangkaian induktif itu arus dan tegangannya beda fase. Atau tegangannya itu dia mendahului arus sebesar 90 derajat. Jadi untuk rangkaian induktif, tegangannya dia mendahului arus sebesar 90 derajat atau pi per 2. Nah, rangkaian induktif cirinya seperti ini. Jadi dia dihubungkan dengan induktor. Simbolnya L, satuannya adalah Henry. Nah, jadi seperti ini. Jadi grafiknya tidak sefase tapi mendahului. Maka persamaannya karena tegangan yang mendahului, maka kita tinggal tambahkan pi per 2 di situ. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi tidak ada ditambah pi per 2. Jadi seperti itu. Jadi ada perbedaan di tegangannya. Karena tegangannya dia mendahului arus sebesar pi per 2. Nah, reaktansi induktif. Jadi cirinya kan tadi ada reaktansi induktif ya. Nah, ada induktor atau ada reaktansi induktif. Maka kita harus konversi dulu induktor tadi ke reaktansi induktif. Nah, caranya gimana? Reaktansi induktif atau XL itu adalah perbandingan antara tegangan maksimum dibagi dengan I maksimum atau tegangan efektif dengan arus efektif. Itu akan sama dengan omega dikali L atau frekuensi sudut dikalikan dengan Henry ya, yang satuannya Henry. Atau boleh kita tulis XL itu adalah omega dikali L, karena omega adalah 2pi kali F, maka XL bisa kita tulis menjadi 2pi F kali L. Atau bisa juga kita tulis 2pi L dibagi T besar. Nah, jadi kita mau mengubah L yang tadi menjadi ohm satuannya. Awalnya satuannya Henry menjadi ohm agar bisa kita kerjakan berbarengan dengan reaktansi resistor atau R. Jadi ini juga bisa kita tulis. XL adalah
2Pi dibagi T bisa dengan L. Karena ya tadi, frekuensi adalah berbanding terbalik dengan tegangan. Oke, tadi kita punya rangkaian resistif, induktif, sekarang adalah kapasitif. Kapasitif itu arus dan tegangan beda fase, sama dengan induktif. Cuma perbedaannya adalah yang mendahulunya arus. Kalau yang tadi induktif itu yang mendahului adalah tegangan, tapi kalau kapasitif itu yang mendahului adalah arus. Maka persamaannya ya pasti pi per 2-nya ada di bagian arus. Nah, ini rangkaian seperti ini. Oke. Ada reaktansi induktif, maka ada reaktansi kapasitif. Nah, reaktansi kapasitif itu bisa kita tulis sebagai XC, itu perbandingan 1 dibagi omega C. Kalau yang tadi omega kali L, kami 1 per omega C. Atau bisa kita tulis 2pi FC, seperti tadi. Maka XC bisa kita simpulkan bahwa T per 2VC. Gitu ya. Ini awalnya farad, nanti bisa kita menjadi ohm. Nah, reaktansi yang tadi itu bisa dirangkaikan oleh kita secara seri dan paralel. Nah, yang akan terjadi jika rangkaiannya R dan RLC, maksudnya adalah resistif, resistor, kemudian L adalah yang tadi, nah, L adalah induktansi induktor, kemudian C-nya adalah kapasitor gitu. Nah, kalau dihubungkan seperti ini adalah rangkaian seri. Bisa juga misalnya cuma ada R sama L aja, atau L sama C, atau R sama C. Nah, itu berarti rangkaian seri. Nah, kalau misalnya rangkaian seri, cirinya adalah dia punya arus yang mengalir sama, gitu kan? Itu udah jelas. Nah, kalau misalnya arus yang sama, ini berarti bahwa nilai dan fasenya juga sama untuk di semua titik. Nah, ciri yang lain di rangkaian seri adalah bahwa dia punya tegangan yang berbeda, dan yang lain nilai dan tegangannya dan tegangan fasenya beda, gitu kan? Nah, maka untuk tegangannya bisa kita hitung menggunakan persamaan ini. Kemudian kita juga bisa hitung impedansi di sini. Impedansi itu adalah kita simbolkan Z sama dengan R kuadrat ditambah XL ditambah SC dipangkatkan 2. Jadi kalau seandainya gitu ya, kalau seandainya XL-nya tidak ada, maka kita langsung aja ke XC. Nah, kalau misalnya XC-nya tidak ada dalam rangkaian, maka nggak usah diikut sertakan, gitu ya. Pokoknya persamaan ini, kita tinggal pakai persamaan ini saja kalau dirangkaikan seri. Nah, ini kalibrasinya untuk VR itu adalah arus dikalikan dengan IR. Nah, kenapa ini arusnya tidak ada simbol R, L, dan C? Karena yang tadi, arus yang mengalir pada rangkaian seri itu adalah sama. Maka I-nya ya tetap aja I sebesar yang sama. Baik di tegangan R, L, dan C. Nah, sedangkan untuk arusnya sendiri itu adalah perbandingan antara tegangan dan impedansinya. Secara diagram fasor itu ternyata seperti ini. VR itu dia berada pada sumbu X, sedangkan VL dan VC itu dia berada di sumbu Y dan berlawanan arah. Maka VL dan VC dia saling menghilangkan atau kita kurangi harganya. Makanya kenapa persamaan tadi kok dikurangi ya, karena ternyata dalam diagram fasornya atau diagram fasanya itu ternyata dia berlawan arah dan berada di sumbu Y. Sedangkan VR dia berada di sumbu X. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa tan psi
itu akan sama dengan depannya adalah XL dikurang, VL dikurang VC, gitu kan, dibagi dengan VR. Nah, gitu. Atau kalau misalnya kita pakai diagram fase yang ini, yang hambatan, kita bisa simpulkan bahwa tan theta adalah XL dikurang XC dibagi dengan R. Gitu. Nah, sebenarnya dari diagram fasor inilah muncul persamaan yang tadi. Ternyata akan timbul juga yang namanya resonansi. Resonansi itu apa? Resonansi terjadi saat XL dan XC-nya sama. Maka saat XL dan XC-nya sama, ya pastinya impedansinya akan sama dengan R. Setuju ya? Oke. Kita juga bahas tentang daya listrik arus AC. Daya listrik arus AC itu kita punya persamaan yang awal adalah P sama dengan I kuadrat kali R. Nah, ternyata yang dipakai dalam daya listrik itu kita pakainya yang efektif. Efektif kuadrat dikalikan dengan R atau I sendiri itu bisa kita tulis menjadi V efektif kali I efektif dikalikan dengan cos C. Kenapa dikalikan dengan cos C? Karena ternyata ada faktor daya. Dari diagram fase itu ditemukan bahwa untuk mencari tegangannya itu harus dikalikan dengan faktor daya sebesar cos C. Oke, RLC juga bisa kita rangkai secara paralel. Nah, rangkaian seperti ini. Sesuai dengan ciri dari rangkaian yang paralel, dia terjadi pembagian arus karena ada beberapa node atau cabang. Nah, gitu. Jadi arusnya akan terbagi ke resistor, induktor, dan kapasitor. Sedangkan tegangannya sama gitu kan untuk rangkaian yang paralel. Ini impedansinya. Nah, kemudian untuk mencari R, XL, dan XC-nya, kita bisa itu menggunakan persamaan ini dengan prinsip bahwa pada saat dirangkaikan paralel, tegangannya sama. Beda halnya dengan yang tadi kalau seri. Justru I-nya yang sama. Ini ada IR, IL, IC gitu ya. Kalau yang tadi justru V-nya yang berbeda. VR, VL, VC. Jadi prinsip dari rangkaian seri dan paralelnya masih tetap kita pakai. Nah, ini diagram fase untuk rangkaian yang paralel. Oke, itu adalah pembahasan singkat mengenai listrik AC. Kemudian kita akan bahas beberapa latihan. Latihan yang pertama, arus bolak-balik mengalir pada penghantar memenuhi persamaan ini. I sama dengan 20 sin 50 T di dalam ampere dan T dalam detik. Tentukan arus maksimum, kemudian I efektif, I rata-rata gitu, dan frekuensi arus. Nah, ada 4 poin yang bisa kita cari dari satu persamaan ini. Oke. Kita punya persamaan I itu adalah I max dikalikan dengan sin omega T gitu ya. Persamaan umumnya seperti itu. Maka dari persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa I max-nya itu adalah 20, ya enggak? I max-nya adalah 20 ampere. Kemudian 50 pi-nya adalah omega. Omega-nya adalah 50 pi. Nah, gitu kan? Maka untuk poin A udah kita selesaikan nih. Dan jawabannya adalah I max-nya 20 ampere. Ini untuk poin A.
Kemudian untuk poin B-nya seperti apa? Coba kita lihat dulu persamaan yang sebelumnya. Oke, untuk mencari I efektif, kita bisa langsung menggunakan persamaan yang awal tadi. Nah, ini untuk rata-rata. 2IM dibagi Pi, kita tulis dulu. Ini untuk poin C ya. Poin C-nya adalah I rata-rata adalah 2I maksimum dibagi dengan Pi. Kita lanjutkan. Ini yang efektif, kita tulis lagi juga. Untuk poin B, saya tuliskan dulu. I maksimum adalah I efektif dikalikan dengan akar 2. Kalikan dengan yang tadi latihan 1. Oke, kita punya persamaannya sekarang. Mari kita selesaikan. Arus efektif, maka untuk mencari arus efektif, kita bisa bagi I maksimum dengan akar 2. Nah, gitu kan. Berarti 20 ampere dibagi akar 2. Atau kalau misalnya dibagi akar 2, kita kalikan akar 2 per akar 2 agar lebih rasional. Ini dia 20 akar 2 per ini 2 ya. Jadi 10 akar 2 ampere. Poin B-nya. Sekarang untuk poin C-nya, kita tinggal kalikan 20 dibagi Pi, yaitu 40 Pi ampere. Atau boleh kalian terserahkan juga Pi-nya menggunakan 3,14. Oke, sekarang kita mau selesaikan poin D. Ini maaf acak-acakannya. Kotakin aja. Ini A, ini C, B, dan sekarang poin yang D, frekuensi arus. Frekuensi arus itu bisa kita cari menggunakan kesamaan omega. Omega adalah 2πf, gitu kan? Karena F-nya bisa kita cari. F-nya adalah 50 dibagi dengan 2pi. Atau dia adalah 25 pi Hertz. Seperti itu. Kita lanjutkan ke latihan yang kedua. Sebuah generator menghasilkan tegangan sinusoidal persamaan seperti ini. P-nya volt, T-nya detik, harga efektif, dan nilai rata-rata. Maksudnya harga siapa? Harga dari tegangan. Jadi kita mau cari P efektif dan V rata-rata. Nah, ini sepertinya bisa ya dari seperti kita menyelesaikan latihan nomor pertama. Gitu, ini adalah V maksimumnya. Ini kita punya omeganya. Jadi omeganya itu adalah 100 T. Jadi V efektifnya kita bisa pakai dari hubungan persamaan yang tadi, bahwa V maksimum adalah V efektif dikali akar 2, gitu kan? Nah, jadi nanti bisa kita cari menggunakan V efektif adalah V maksimum per akar 2. Kemudian V rata-ratanya bisa kita hitung menggunakan 2 V max dibagi dengan V. Nah, gitu. Sepertinya oke ya. Ini bisa langsung diselesaikan. Kita lanjutkan saja ke latihan berikutnya.
Sebuah hambatan R yang memiliki resistansi 22 ohm dihubungkan dengan tegangan AC. Nah, ini berarti R-nya. Ini persamaannya, kita punya berarti V max-nya adalah 220 volt. Kemudian omeganya kita punya 100. Yang ditanyakan adalah, kita terus dulu diketahui, R-nya adalah 22 ohm. Yang ditanyakan adalah rata-ratanya berapa. Nah, jadi kita punya tegangan yang dihubungkan dengan suatu hambatan tertentu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ini dihubungkan dengan suatu hambatan tertentu, maka kita tidak boleh langsung mencari IR-nya misalnya kayak tadi gitu. Langsung dibagi 2 aja. Nah, itu nggak bisa. Nah, jadi untuk menjawabnya kita tulis dulu aja persamaan dari IR. IR itu adalah 2IM dibagi dengan V. Nah, dari persamaan yang diketahui, dari misalnya yang diketahui, kita hanya memiliki V dan R. Nah, hubungannya ini adalah kita bisa mencari I. Berdasarkan hukum Ohm, I adalah V dibagi R. Nah, gitu. Berarti kita bisa membagi V maksimum dibagi R itu akan mendapatkan IM. Jadinya 10 ya. Nah, gitu. Maka dari itu kita langsung selesaikan di tahap 1. Jadi rata-ratanya adalah 2 kali 10 dibagi 20 per ampere. Jadi hukum-hukum yang kemarin masih dipakai, hukum Kirchhoff, hukum Ohm kita masih pakai. Oke nih, sekarang kita punya rangkaian RLC secara seri. Ada resistor sebesar 8 ohm. Ini ya, kita punya resistor 8 ohm. Kita punya L-nya adalah 3,2 mH. Nah, kalau mili, ubahlah ke dalam Henry, jadinya 3,2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, gitu. Kemudian kita punya kapasitas kapasitornya. Karena dia dalam mikro, berarti kita ubah menjadi minus 6. Atau bisa kita tulis lagi, jadinya 8 kali 10 pangkat minus 4. Dirangkaikan seri, sumber tegangannya adalah 120 volt. Ini ya. Kemudian ini ada radian per sekon, itu adalah omeganya. Pertanyaannya adalah I maksimumnya berapa? Dan sifat rangkaiannya apa gitu? Oke, I maksimumnya berapa? Untuk menyelesaikan ini, maka kita harus cari dulu Z-nya. Karena I bisa kita cari P dibagi dengan Z, gitu kan? Nah, maka kita harus cari Z-nya dulu. Z-nya bisa kita cari menggunakan persamaan akar F kuadrat ditambah XL dikurang XC ya. Kuadrat. Gitu kan? Nah, maka kita cari dulu XL dan XC-nya. XL-nya itu adalah omega dikali L. XC-nya adalah 1 per omega C. Kita kalikan, omeganya adalah 125 dikali dengan L-nya 3,2 kali 10 pangkat minus 3. Sekarang boleh dibuka kalkulatornya.
Kita kalikan 125 dikali dengan 3,2. Hasilnya adalah 400 kali 10 pangkat minus 3, atau kita tulis jadinya 0,4 ya. Oke, sekarang kita selesaikan yang ini. 125 dikali dengan 8 kali 10 pangkat minus 4. 25 kali 8 itu adalah 1000. Jadi bisa kita tulis 1000 kali 10 pangkat minus 4 adalah 10 pangkat minus 1. Ya, jadinya 10 ohm. Oke, maka Z-nya bisa kita hitung. Maka 8 kuadrat ditambah XL-nya 0,4 dikurangi XC-nya 10 dikuadratkan. 44 ditambah 0,4 dikurangi 10 ya. 9,6 minus 9,6 dikuadratkan. Nah, sifat rangkaiannya bisa kita lihat dari besarnya L dan C-nya. Di sini XL dan XC, karena XC-nya lebih besar maka dia bersifat kapasitif. Oke, sekarang kita kuadratkan 9,6. 64 ditambah 92,16. Terus 56,16. Oke, akar dari 156,16 adalah 12,49, atau saya tulis 12,5 ohm. Nah, maka barulah kita bisa hitung I-nya adalah I per Z. 120 dibagi 12,5. Oke, seperti itu. Oke, untuk latihan 5-nya, silakan nanti dikerjakan. Nah, itu secara paralel ya. Jangan dikerjakan. Dan untuk UASnya, bahan UASnya silakan dari Slow TS ya, bahannya. Oke. Saya harapkan kalian akan belajar lebih giat lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.